semua. Yang terhormat Ibu Bimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Dan tak lupa teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan mencoba membahas terkait dengan IPA sebagai dasar perkembangan teknologi dan juga sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Aulia dengan NPM 2022 14 500 159. Perkenalkan, saya Nadira Ratra dengan NPM 202214500128. Perkenalkan, nama saya Wulantika Siwi Arzila dengan NPM 202214500110. Pembahasan yang pertama yaitu ada IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang kedua ada sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. IPA atau ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya sistematis dan berlaku secara umum dan universal, yang mengkaji tentang gejala-gejala semesta termasuk apa yang ada di muka bumi ini sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Dalam pemanfaatannya, IPA dapat dibedakan menjadi IPA dasar atau IPA murni. Perbedaan ketiga macam IPA tersebut ada pada aspek yang dikajinya, karena kajian pokoknya sama, yaitu dengan alam. Yang pertama, ada IPA dasar. Menurut et al. Tahun 1988, ilmuwan dasar IPA mencoba untuk memahami bagaimana cara alam bekerja. Yang kedua, ada IPA terapan. Sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Yang ketiga ada IPA teknologi. IPA teknologi, ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Tahukah kamu, teknologi meliputi teknik menyusun objek serta membuat konstruksi alam dan alat. Sedangkan IPA mengenai properti seperti kondisi, kandungan, dan sifat objek, interaksi, dan perubahan objek, konstruksi alam dan alat pengatur bentuk, ukuran ruang, ukuran objek, pergerakan, dan interaksi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Konsep teknologi menggunakan konsep IPA dasar dan terapan. Contohnya adalah pada revolusi industri. Selanjutnya, ada sejarah peradaban manusia dengan perkembangan teknologi. Manusia tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Hal ini juga diperjelas. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi yang pertama, kaum Khuza'ah, tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi, disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age di Eropa. Kedua, tahun 1650 Masehi sampai 1955 Masehi. Menurut Alvin Toffler, ia menyebut zaman ini sebagai zaman era industri, yaitu ditemukannya mesin-mesin industri. 3. Zaman teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan pada saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Kesimpulan, IPA berkembang pada abad di mana manusia berusaha dan mencoba mengamati benda-benda atau fenomena-fenomena yang terjadi dan merasa perlu adanya pemecahan dari hal-hal tersebut. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, dan setiap inovasi yang diciptakan pasti untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.
memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara yang baru untuk memudahkan aktivitas manusia, khususnya di dalam bidang teknologi. Di bidang teknologi, masyarakat sudah banyak menikmati manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, kita tidak dapat menipu diri sendiri bahwa kenyataannya teknologi akan mendatangkan efek yang negatif bagi manusia. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno. Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai diumum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Nomor 4. Teknologi era revolusi industri. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial yang ada. Revolusi industri pertama terjadi pada abad 17, abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nomor 5. Teknologi di abad 20. Pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang ini juga ditemukan. Pada akhir abad ini, internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor. 1. Teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi ini di bidang ekonomi berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata, atau berhadapan antar pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online.
Selain itu, sistem pembayaran berubah menjadi e-money. Yang kedua, teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Seperti jika berita kebakaran yang terjadi di Australia yang terjadi pada beberapa waktu lalu, tentu kejadian ini sangat ramai dibicarakan karena berita sekarang sangat mudah tersebar melalui media yang ada. 3. Teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern. Jika dulu kita berpergian masih menggunakan delman becak, sepeda, pedati, dan getek. Namun kini semuanya lebih mudah karena banyaknya transportasi modern yang diciptakan seperti sepeda motor, pesawat, kapal, kereta cepat, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, seseorang dapat untuk mengangkut barangnya atau berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Teknologi komunikasi. Berkat kemajuan zaman, kini dapat berkomunikasi jarak jauh. Kita tidak perlu lagi menulis surat lalu mengantarnya pada pos dan menunggu selama berhari-hari. Karena kini kita bisa dengan mudahnya dapat mengirim pesan dengan teman kita yang berada di luar daerah ataupun luar negeri dalam sekali klik. Bahkan sekarang kita bisa telepon dan melihat muka teman kita secara langsung atau biasa disebut video call. Yang keempat, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan yang jadi lebih baik. Seperti pendidikan berbasis komputer, tentu hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Model pembelajaran menggunakan komputer diantaranya Computer Based Instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAI, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Based Education atau CBE. Dengan adanya inovasi sistem pendidikan seperti ini, mungkin dapat meningkatkan minat murid dalam belajar. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar ngebahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama, gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya, peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya. Kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD. Dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact. Kayak MP3 player atau media penyedia streaming online. Kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku,
Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya.